Ya, Halo Cek, aku mau nanya soal workshop yang Cek ada kan boleh? boleh dong. Oke, jadi pertanyaan pertama itu apa yang menjadi latar belakang Cek untuk mengadakan workshop sustainable? Oke, jadi buat latar belakang kegiatan sustainable baik yaitu global workshop itu pertama mulai dari concernku terhadap sampah makanan yang tentunya itu juga berkontribusi ke pemanasan global di dunia. Nah dari situlah aku kepikiran pernah baca-baca juga salah satu solusinya itu adalah dengan membuat ekoenzim. Ekoenzim itu adalah cara cicilan manfaat yang bisa kamu buat dengan cara mencampurkan sampah organik, misalnya kayak sisa buah dan sayur. Setelah itu dicampur sama gula merah atau molase sama air, itu difermentasi selama 3 bulan. Nah yang seperti itu nanti produknya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, buat rumah tangga bisa, buat tanaman bisa, banyak sekali kegunaannya. Kenapa aku memilih ekoenzim? Itu karena di zaman ini itu banyak yang melestarikan ekoenzim itu dari generasi X atau baby boomers yang dari generasi atasnya kita. Nah menurutku ya percuma aja gitu kalau misalnya kita tidak melestarikannya sampai generasi yang ke depannya, karena ini merupakan suatu inovasi yang juga sangat bagus gitu, untuk bisa diteruskan. Oh jadi aktivitas apa ya yang diadakan? Selama ini Sustainable sendiri udah ngadain 2 workshop di SMP dan SMA Kisung Mulia 2. Kita ngadainnya formatnya kayak kalau yang di SMA kemarin ini kita membuat ekoenzim, kalau yang di SMP kemarin itu buat workshop 1. Tapi secara overall mungkin secara kayak acaranya tuh awalnya ada gamenya untuk sebagai pre-testnya, terus habis itu ada pemaparan materi dan juga ada hands on workshop, jadi buat secara langsung. Bagaimana sustainable itu bisa mengukur kesuksesan dan juga dampak dari setiap workshop yang diadakan? Mungkin untuk mengukur kesuksesan ke targetnya gitu ya, mungkin dari sisi gamesnya itu kita gunakan sebagai pretest. Jadi kalau kemarin kita gunakan Gamekit itu kita sediakan pertanyaan-pertanyaan tentang ekoenzim. Nah apa mereka seberapa tahu tentang ekoenzim? Mereka yang awalnya dari nggak tahu, terus kita paparkan materi, dan di akhir acara kita lakukan sesi evaluasi gitu ya, dan terbukti mereka juga jadi lebih paham gitu ya tentang manfaatnya enzim, apa itu ekoenzim. Dan kalau terkait pelaksanaan dari Sustainable sendiri kemarin juga udah ngasih formulanya kalau misalnya praktek di rumah atau buat produk inovasinya tuh kayak misalnya kayak apa. Terus tantangan apa yang Cek hadapi bersama tim dalam membuat? Tantangan mungkin lebih ke meyakinkan stakeholdernya aja kali ya. Stakeholder itu dalam arti pihak yang kamu ajak kerjasama untuk membuat workshop ini, dalam hal ini sekolah SMA dan juga SMP, ya tentang membuat proposalnya dulu, dan mungkin tentang komunikasi aja sih, komunikasi sama anggotanya itu kadang di awal-awal sempat miskom, tapi setelah diberikan SOP tertentu gitu jadi lebih lancar. Targetnya siapa aja ya peserta? Kalau targetnya sendiri selama ini SMP SMA kayak yang aku bilang tadi, jadi lebih ke fokus ke generasi muda yang di remaja. Terus rencana ke depan apa ya? Untuk kedepannya mungkin secara target penerimanya kita akan lebih target ke sekolah-sekolah lain di Surabaya, komunitas ibu rumah tangga, karena juga core-nya di situ kan ya, sama mungkin panti asuhan ataupun panti jompo. Secara usia mungkin kita juga target ke usia SD dan juga TK, supaya karena kan perlu ditanamkan sejak dini ya. All I know is now I get the sunlight. 그동안 맨날 always up and down. 생각도 생각 spinning round and round. Jadi terima kasih sudah menonton video wawancara kami, dan dari video wawancara tersebut kita juga bisa belajar bahwa setiap murid tidak harus dipaksakan untuk pintar secara akademik, tapi setiap murid juga bisa pintar dalam menjaga organisasi-organisasi yang mereka jalani atau yang mereka buat atau yang mereka ikutin. Jadi kalau kalian harus pintar dalam
pembelajaran saja, nah menurutku kalian pintar dalam bidangnya kalian masing-masing. Thank you for watching. Bye bye.